Assalamualaikum Mbak Dorit. Waalaikumsalamnya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Wah, sehat. Teh Dina. Wah, Teh Dina nanya apa? Gimana cara gabung? Kayak mana tuh cara mandi? kan Udah baru mau dia dari sudah bilang. berteman sama beliau. Minta beliau nonton ini kita Mbak, nonton live-nya kita. Alhamdulillah Bu Dina Ahsan juga sudah. Bu Bu Dina bisa pencet. Nah, iya. pencet. Alhamdulillah. Nah iya, Oke. alhamdulillah. Ya, tolong. Oke. Mbak Dorit ini di mana posisinya? Ini Wah. Mbak Dorit ini di mana posisinya? Assalamualaikum. Duren tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi sudah wabarakatuh. hadir bersama kita ya Bu Dina Alhamdulillah dan Mbak hadir Dorit. bersama Kita buka kita dulu ya, ya Bu Bu ya. Mbak Ya, Dorit. Kita buka dulu ya silahkan Bu. Mbak Oke. Nia. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. So, Nggak pakai handsfree masih terdengar nih ya? terdengar cuman kecil Mbak. Terdengar cuman kecil Mbak. Oke. Sambil Mbak Dorit ini masang handsfree-nya kita Sambil buka Mbak dulu ya. Dorit, Bismillahirrahmanirrahim. ini Assalamualaikum kita buka dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita hadir di sesi rumah ruang tumbuh menuju jannah. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi suatu media ya atau sesi untuk kita bisa terus mendapatkan inspirasi atau ruang untuk kita bertumbuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran Mbak Dorit dan Bu Dina. Nah, kita kenalan dulu nih sama bintang-bintang tamu kita pada hari ini. Pertama itu Mbak Dorit. Mbak Dorit, beliau nama lengkapnya Dorit Eka Septayani. Beliau ini owner dari toko Gaida. Dari kecil sampai beliau usia SMA itu beliau di Metro Lampung, kemudian kuliahnya ke USU Medan. Dan sekarang beliau menetap di Pekanbaru ya sebagai owner toko Gaida dan karena suaminya orang Riau, jadi mereka hijrah ke Riau. Kemudian narasumber kedua kita Ibu Dina Yuliana. Bu Dina kelahiran Bogor ya Bu ya? Iya, 9 banyak. Juli. Kemudian beliau ini owner dari atau direktur dari PT Intan Payung Berkah. Wah, ini di bidang apa ini Bu? Retail. PT-nya Bu? Di bidang retail, grocery stores ya. Oh, garis. Ya ya. Oh, ini ya Bu ya. 212 Mart Iya, ya. betul sekali Mbak Nia. Oke, beliau seorang woman entrepreneur dari Genpro chapter Pekanbaru. Masya Allah. Wah, keren banget nih. Oke, kali ini kita akan ngobrol. Ini ngobrol ya, Bu. Ngobrol diskusi di rumah inspirasi ini dengan tema tentang bagaimana mengelola THR anak gitu ya. Kalau THR anak ini kalau habis lebaran itu sering ibu-ibu atau emak-emak itu dibilang investasi bodong ya Bu ya. Karena sini mama simpenin uangnya gitu ya. Dan banyak dikritisi oleh netizen gitu ya Bu, dan itu dianggap sebagai sebagai pembodohan kepada anak gitu-gitu ya terkadang gitu. Terus bahkan ada juga yang mengkritisi soal pemberian THR-nya atau segala macam lah ya, namanya netizen Indonesia mah bebas ya mau berkata apa tanpa perlu berpikir itu bagaimana efek dari tulisan-tulisan mereka. Nah, kita mungkin pengantar dulu dari Bu Dina sama Mbak Dorit ya tentang tema kita pagi ini. Silakan Mbak Dorit duluan apa Bu Dina duluan nih? Mbak Dorit dulu aja nggak apa-apa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kak Nia, Teh Dina? Semoga sehat walafiat dari tiga tempat yang berbeda. Masya Allah. Karena apa? Kan kita harus konsisten nih Teh. Jadi kan maksudnya tadi malam tuh move dari Bogor ke rumah ponakan ini kan di daerah Durensawit. Udah jam berapa ya? Jam 11.30 lah, ya 11:30 gitu kan. Ya sebenarnya
maksudnya tapi kan karena memang harus live sesuai dengan jadwal ya kan ya kita sedang membangun jadi ya harus disiapkan juga gitu. Eh, sesuai dengan tema begini seharusnya mengelola THR anak itu dipetikannya dari surat Al-Baqarah ya yang ayat 282 ya Teh, yang hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah itu kita bermuamalah juga nggak sama anak bermuamalah ya nitip kan bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Bisa nggak Teh? Tergantung sih. Yang pakai ayat ini Sebenarnya yang menuliskan tergantung gitu. sih sama kondisionalnya gitu. Tapi nanti sih dibahas. Sebenarnya kan pada titik materinya bahwa harta anak itu harta orang tua. Tapi pada kondisi yang seperti apa gitu. Oh gitu. Bisa digunakan muamalah. Kalau saya mencoba menggunakan landasannya pakai ayat ini gimana Teh? Soalnya kan memang masing-masing anak itu kalau misalnya simpan ke saya atau saya ada terpakai uang mereka tuh saya catat. Itu gitu. Gimana kondisinya gitu? Karena dia basisnya harta anak adalah harta orang tua, jadi dilihat orang tua ya, sampai sampai balik ya Teh. Dilihat juga bagaimana kondisi dari orang tua tersebut. Jadi ada dua hal gitu ya. Nanti kita bahas di apa namanya berlanjut ya. Maksudnya nanti bergulir aja gitu. Tapi nanti kita bahas itu. Justru itu bahasannya gitu. Dia mau ngambil apa gitu nanti. Oh ya. Jadi ini prolognya kan ya. Jadi kalau saya di apa ya. Sebentar ya Mbak, ini ada saya mengambil ayat Al-Baqarah. Ya. Ayat Al-Baqarah 282 ini gitu karena ketika mereka menitip, maksudnya memang menitip yang harta misalnya mereka ada karya atau ada lomba menang, ada uang yang memang dari karya mereka sendiri, memang kalau dititipkan tuh full yang memang untuk keperluan mereka ingin membeli apa, ingin buat apa gitu. Tapi kalau yang THR juga sebenarnya THR juga udah gitu, cuman kan kadang mereka udahlah kalau Bunda perlu pakai aja yang ini gitu. Ada yang kayak gitu anaknya gitu. Tapi ada yang kalau udah balik mereka ingin saving dan ingin istilahnya semua harta dia dicatat, ya saya catat gitu. Kalau saya itu makanya coba pakai ini. Oh iya, terima kasih Mbak Dari. Surat Iya, jadi kondisional ya Mbak, ada yang dicatat, ada juga yang kalau mereka membolehkan dipakai seperti itu ya Mbak ya. Tapi tetap ya ada yang kayak gitu sampai udah kalau Bunda perlu pakai aja yang tabungan ini, ada yang kayak gitu anaknya gitu. Tapi kalau yang itu ada juga yang saya nggak mau, nggak boleh pakai aja, harus diganti, ya nggak apa-apa diganti gitu. Tapi boleh pakai. Oke, terima kasih Mbak Dari. Silakan Bu Dina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang banget ya bertemu dengan ibu-ibu hebat dari rumah ruang tumbuh menuju jannah. Masya Allah, barakallah fiik. Segala puji bagi Allah ya atas pertemuan kita hari ini dalam kondisi sehat walafiat, meskipun di tempat yang berbeda ya, di 3 tempat yang berbeda. Ada dari Bogor ya, ada dari mana, Lampung ya Mbak Nia ya. Kalau saya dari Teluk Kuantan Bu, Riau. Kuantan, Masya Allah. Kuansing ya. Posisi saya sendiri di Pekanbaru. Ya, salam dan salat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah ya. Hari ini saya diminta membawakan sebuah materi yang kayaknya kalau bagaimana mengelola THR anak ya. Dan anak saya 9 gitu. Kalau dikasih masing-masing 100.000, tiba-tiba sudah 900.000 lah. Udah lumayan banget ya Bu ya. Udah lumayan banget buat belanja ya. Jadi akhirnya gimana nih gitu ya, sebagai seorang ibu dengan anak 9 itu mengelola THR mereka gitu. Pertama landasannya saya mengambil sebuah hadis ya, hadis Rasulullah SAW terkait ada seorang ayah yang memang kondisinya kurang stabil, kemudian dia menyatakan bahwa anaknya itu memiliki harta ya pada saat itu, dan kemudian di situ Rasulullah menyampaikan bahwa harta anak itu harta orang tua dengan kondisional tertentu ya, artinya jangan sampai orang tuanya itu ngemis kepada anak, maksudnya kan seperti itu ya. Nah sekarang anak-anak tiba-tiba mendapatkan dana, nah jadi kita balik
ini dulu nih, pahami dulu bahwa THR itu adalah dana bonus gitu ya. Dari orang tuanya yang suka memberi uang saku, tiba-tiba dia mendapatkan uang bonus ya. Nah, biasanya nih kita lihat dari kondisi orang tua. Apakah orang tua itu dalam kondisi yang kesulitan gitu loh, ya kan? Kadang-kadang sih setahun nggak apa-apa gitu, tapi tiba-tiba pas waktu deket Lebaran karena banyak kebutuhan jadi butuh gitu kan ya. Nah, apalagi dalam perjalanan gitu kan ya, butuh dana tambahan gitu kan ya. Dan saya kurang sepakat gitu kalau dikatakan investasi bodong, karena tidak ada investasi yang bodong ketika seorang anak itu menitipkan hartanya pada orang tuanya. Itu udah jelas birrul walidainnya gitu loh ya. Sudah jelas bahwa dia berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, hanya caranya ini adalah ketika kita mengajarkan kepemilikan, maka kita juga harus mengajarkan izin dalam penggunaannya, betul ya? Nah, gitu. Jadi ketika anak itu sudah memegang, maka ajari dia dua hal. Yang pertama adalah ini uang bonus ya, uang yang dia dapat dapat membeli apapun yang menjadi impian dia. Hanya kita bisa komunikasikan bila seorang ibu itu kondisinya sulit gitu ya, mau beli beras aja sulit, mau beli bensin untuk pulang sulit gitu. Dengan kita ceritakan itu, kira-kira anak ini tumbuh nggak rasa kepeduliannya terhadap keluarganya, mau nggak jadi hero gitu ya. Ya udah deh kalau gitu kita patungan. Nah, kalau anaknya 9 nih, anggarannya berapa buat bantu keluarga? Nah gitu ya. Sebenarnya satu anugerah loh kalau misalnya Allah tuh mengkondisikan orang tuanya sedang sulit. Karena anak itu melihat betapa sulitnya orang tua dan saya ingin membantu. Nah itu kan nggak bisa yang orang tuanya mampu terus kemudian nggak dikasih uang sama sekali atau dibatesin gitu ya. Dia kan mindset dia orang tua saya tuh mampu, tapi dia hanya mendidik saya saja supaya saya lebih menghargai uang. Nah gitu. Beda dengan dia lihat orang tuanya tuh lagi susah, terus dia bilang saya pengen bantu. Nah itu kan beda ya. Pendidikannya gitu ya, mindset yang ditanamkan itu beda. Makanya sebenarnya anugerah kalau misalnya orang tua tuh lagi susah dan kemudian dalam kondisi itu anak itu terpanggil untuk membantu. Karena jarang-jarang kondisi yang susah mungkin ya, dia hanya mungkin dalam seumur hidup berapa kali dalam sekali gitu ya, insya Allah gitu. Nah, lalu sampaikan kalau misalkan dia memiliki berapa sih anggarannya? Kalau dia punya 100.000, dia pengen membantu orang tuanya berapa? Kalau saudara-saudaranya banyak, dia patungannya berapa? Nah, gitu ya. Nah, kalau anaknya mau memberi semuanya, alhamdulillah gitu. Disampaikan kebutuhannya itu sebenarnya berapa. Nah, terus anak-anak gimana mau bantunya sejauh apa? Kan seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tuanya cukup, maka ini adalah pendidikan bagi anak bagaimana dia menata kelola keuangannya atau mematangkan dia dari segi finansial. Sebenarnya dari awal kita memberi uang saku setiap bulan, itu dia sudah mengatur ya anggaran tabungan atau disisihkan dari uang sakunya. Ketika dia mendapatkan uang tambahan, maka dia akan membuat catatan dalam keuangan dia, berapa sih yang ia miliki sekarang dan target yang dia mau capai apa. Jadi diarahkan oleh orang tuanya dia membeli apa. Misalnya dia pengen sekali bisa ikut kelas robotik misalnya gitu ya. Oh berarti kurangnya segini gitu ya. Atau dia pengen beli laptop misalnya ya. Oh kurangnya segini gitu kan ya. Nah jadi diajari dia untuk mencapai cita-citanya. Nah jadi dananya berapa dan kemudian sisanya berapa. Itu untuk bagaimana mengarahkan dia mencapai cita-citanya. Nah, bagaimana orang tuanya mengajarkan pencatatan? Nah, itu tadi gimana caranya bikin. Ada satu kisah menarik nih ya. Sebenarnya bisa kita ikutin juga gitu ya. Mendidik finansial pada anak. Bagaimana kakak yang tertua atau ibunya bikin bank gitu ya. Bank syariah di rumahnya gitu kan ya. Di sekolahnya juga bisa sih, tapi kalau misalnya di rumahnya lebih seru gitu ya. Jadi si ibunya tuh bikin catatan ya. Debit kredit ya, uang masuk, uang keluar gitu. Anaknya boleh ngambil kapan aja, jangan susah banget ya. Udah dimasukin ke ibunya susah banget ngambilnya. Jadi kapan dia karena udah dipakai buat modal lain kali ya, Bu.
Ya tadi basisnya kalau Terus memang teh. kita mengajarkan kepemilikan dia harus izin, ya kita juga sama dong, kita izin gitu ya. Meskipun kita tekankan pada anak, nah sebenarnya harta anak tuh ya harta orang tua. Jadi jangan sampai dia hitung-hitungan nih harta saya gitu ya. Jadi ke orang tua tuh saya ngasih enggak gitu. Jadi dipahamkan bahwa ini harta harta yang dititipkan Allah kepadamu itu sebenarnya kalau orang tua lagi susah itu kewajiban nomor satu itu adalah membantu orang tua. Nah di situ loh positioningnya gitu. Jadi si anak itu ngerti bahwa eh, apa harta yang ia miliki itu lebih bermanfaat bila ia utamakan pada kedua orang tuanya atau keluarganya gitu kan, seperti itu. Nah tetapi tetap harus kita ajarkan terkait soal izin tadi. Jadi Uminya izin dulu nih dalam penggunaan untuk apa. Nah, ketika dia dalam bank kan dititipin ke kita ya. Sebenarnya kalau kita sudah bank ini terserah banknya dong mau ngapain ya. Mau dibeliin ikan di pasar ya, investasi tubuh ya. Investasi kecerdasan nggak apa-apa juga gitu kan ya. Tapi ketika anaknya minta ya kita segera gitu ya. Kayak bank jangan ditahan-tahan gitu. Bank syariah gitu ya. Dibikinin tuh buku tabungannya gitu. Jadi silahkan beli notes kecil, ada buku tabungannya, dia kasih namanya, bikin bank apa. Jadi seru-seruan gitu ya. Jadi masukin 500 nih gitu. Nanti anaknya mau ngambil 50 untuk apa gitu kan ya. Nah itu integrasinya jangan banyak-banyak. Buat apa gitu, susah banget ya tarik 50.000 aja gitu. Udah mau beli mainan. Mainannya apa? Itu mah nggak penting mainannya. Wah, susah amat nih, mendingan gak nabung di Umi nanti gitu kan pikirannya. Nah ini jadi kita arahin mainannya seperti apa gitu kan yang lebih tahan lama dan lain sebagainya. Itu kan sebagai ibu ngarahinnya. Kalau sebagai bank ya kita keluarkan gitu sesuai dengan keinginannya. Nanti gini, anak-anak tuh biar belajar juga, berbuat kesalahan itu is okay kan Mbak Nia, Bu Dorit. Iya benar-benar. Beli dia mainan yang murah-murah 3 hari udah rusak kan dia nyesel, nanti mikir aduh 50.000 saya nyesel banget ya gitu dibeliin kayak gini. Nah itu kan belajar, nanti ke depan dia lebih baik lagi kalau beli barang lebih teliti lagi, ya nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang ilmu tuh butuh modal. Bener banget gitu. Itu Bu. Modalnya bisa banyak Bangkas. Betul gitu. Dan kita juga tekankan pada anak gitu ya. Kadang-kadang THR ini kan menarik ya. Jadi THR itu adalah rizki dari Allah. Jadi ketika kita berpuasa dengan baik, banyak berbuat baik, insya Allah kok rezeki itu dari pintu yang mana saja. Jadi jangan mengharapkan dari THR saja gitu. Jadi juga di kita tanamkan pendidikan seperti itu. Jadi ketika nanti ngunjungin saudara itu dia nggak berharap angpaunya gitu atau THR tadi gitu ya. Tapi dia lebih kepada silaturahimnya gitu. Ya kan seneng ketemu sama saudara, cerita-ceritanya. Nah kalau misalnya ada THR itu bonus gitu. Kan seperti itu. Nah, kayaknya poin utamanya seperti itu ya. Jadi kalau mau disedekahkan itu dia harus dikomunikasikan dulu sama anak, diceritain gitu kan ya. Sambil kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak ini mendapatkan hidayah. Jadi dia mau memberikan miliknya untuk untuk membantu keluarga gitu ya. Tapi ketika dia menabung maka buatlah pencatatan yang tadi seperti kata Mbak Dorit, kalau bermuamalah gitu ya sambil diajarin tuh bagaimana penerapan ayat Al-Quran seperti itu dan pencatatannya gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Wah luar biasa nih, jadi tercerahkan juga nih Bu saya Bu. Ya kebetulan saya mah masih tukang ngasih THR ya Bu, belum nerima menampung THR. Masya Allah, barakallah Bu Dia. Jadi tadi dari Mbak Dorit sama Bu Dina kalau bisa disimpulkan, jadi kita benar-benar jelas gitu komunikasi kita dengan anak, ini uang diterima, terus nanti uang akan digunakan apa gitu. Bahkan tambahan dari Bu Dina itu menarik banget sih kalau saya bilangnya soal pencatatan uang dan kita belajar sistem perbankan gitu. Karena anak-anak masih di bawah umur kan mereka belum bisa punya akun sendiri ya Bu. Mereka baru bisa punya akun sendiri itu umur berapa ya? Ini lupa. Kayaknya baru 17 yang punya udah punya KTP ya. Tapi ini zaman SD ya, itu masih udah punya Mbak. Sekarang bisa udah punya akun tapi sekarang bisa nih ya. Cuman kan istilahnya pemilik itu walinya tetap ibunya, tetap tanda tangan ibunya. Misalnya Hasan gitu kan, Hasan CC ibunya. Benar. Nah, ini masih ingat itu waktu itu
bank belum ada di Kuansing, tapi bank BTN yang melalui pos itu loh Mbak. Bu, itu ada kan? Itu udah belajar ica-ica nabung, padahal nggak diisi juga sih. jadi bisa juga tentang belajar. Jadi banyak hal sih yang bisa dipelajari ya Bu. Tadi dari Bu Dina itu ada tentang bagaimana kita mengelola harta. Harta itu kepemilikan siapa, apa segala macam itu udah masuk ke fikih soal itulah ya Bu ya. Bahkan udah sampai gitu. Terus pencatatan keuangan. Setelah pencatatan keuangan, tadi sistem perbankan itu juga bisa kita ajarkan ke anak. Terus sampai juga sampai sistem sedekah apa segala macam. Dan inti dari semuanya itu adalah proses untuk orang tua dan anak belajar bagaimana kita mengelola uang bersama, seperti itu ya Bu, kurang lebih ya Bu ya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali nih teman-teman yang sudah hadir bersama kita. Kalau mau ada pertanyaan boleh ya, silahkan. Nah, ini mungkin Mbak Dorit sama Bu Dina. Terkait yang tadi bilang investasi bodong gitu kan, itu sebenarnya yang dikatakan netizen ya Bu ya, bukannya yang mengatakan. Iya, betul netizen kadang-kadang. Jadi itu tadi ya. Iya, ini lagi hebohnya lagi meme yang kayak gitu teknis sekarang. Iya, benar. Minggu ini. Terus terkadang nih Bu, kan tidak semua orang tua bisa berkomunikasi dengan baik dengan anaknya gitu kan. Mereka cuman bilang, ya udah sini nak gitu. Nah, kalau kita sudah kumpulkan seperti itu, nah kemudian kita gunakan tanpa sepengetahuan anak, itu gimana kira-kira Bu sama Mbak Dorit, siapa duluan nih ininya? Kan tadi kalau dari keterangannya Mbak Dorit sama Ibu kan kita harus izin ya sama anak kita soal itu gitu. Tapi ini udah kadung gitu, anaknya udah punya uang, terus kan kita baru tahu nih dari live kita hari ini. Nah, gimana yang sudah terlanjur seperti itu, langkah apa yang harus kita lakukan? Terus kalau seandainya kita tidak mampu berkomunikasi sebaik itu dengan anak kita, tapi kemudian kita ingin menggunakan uangnya, itu bagaimana kira-kira? Boleh saya duluan ya Mbak Dorit? Boleh. Iya. Ya, Tadi kembali lagi ya pada hukum asalnya itu bahwa harta anak itu harta orang tua. Jadi nggak apa-apa kalau mau digunakan untuk sesuatu yang memang dia urgent ya. Hanya dia nggak ada satu syaratnya, dia nggak boleh diberikan pada anak yang lain kecuali anak yang lain itu membutuhkan. Misalnya ada 3 nih anaknya nih ya, terus kemudian dia pinjem gitu, bukan pinjem, digunakan ya, kemudian diserahkan ke salah satu anak gitu, itu nggak boleh gitu. Kalau ke orang tua boleh, nggak apa-apa gitu, kecuali anak tersebut ya, kecuali anak si saudaranya, karena jadi tidak adil. Ini ada keadilan kan. Nah, saya ada 3 anak, masing-masing dikasih 100 gitu dari THR, kemudian kan dititipkan kepada kita. Nah, itu boleh kita gunakan untuk kepentingan keluarga seperti makan, perjalanan, dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi kan kalau ada pencatatannya enak gitu. Karena apa? Kita kan mengajarkan kepemilikan, izin ya. Jadi ajarkan itu ya, kita konsisten terhadap pendidikan itu gitu ya. Jadi kita izin sama anak-anak gitu kan, seperti itu. Tapi kalau memang kita menggunakan untuk hal-hal yang bersifat untuk keluarga, karena kondisi kita memang membutuhkan, ya Allah Maha tahu, dan itu nggak apa-apa gitu loh. Itu nggak masalah, karena memang harta anak adalah harta orang tua. Tapi kalau kita ambil tadi yang 300 tadi, kita kasihin ke salah satu anak karena kita sayangnya gitu, ini untuk ini buat si anak pertama yang kita dari skala prioritasnya dia sebenarnya belum penting-penting banget gitu ya. Itu nggak boleh, kita sudah berlaku zalim terhadap anak kita yang lain. Ya kan, seperti itu. Tuh. Walaupun misalnya Bu yang paling tua itu dia kuliah misalnya gitu, jadi kebutuhannya lebih gede daripada adik-adiknya, terus kita pakai tuh uang adik-adiknya untuk dia, itu juga nggak boleh ya Bu ya? Itu kan skala prioritas kan, artinya gini, pembayaran itu tiba-tiba datang, kita nggak punya uang nih untuk bayar uang kuliah, tiba-tiba tagihannya datang, terus ada dana THR, ya nggak apa-apa, itu kan investasi pendidikan yang artinya itu akan kita kembalikan gitu loh. Ini ibaratnya diambil untuk diberikan gitu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan pembayaran gitu ya, dipakai sementara, itu nggak masalah. Jadi nanti kita kembalikan pada si anak tersebut. Kalau kita gini, nah ini Umi perlu buat bayar uang sekolah si kakak, dan disampaikan gitu ya ke anaknya, apakah itu juga nggak bisa yang semuanya diberikan? Akadnya tetap minjem tadi, minjem. Kalau misalnya adek mau nggak sedekah gitu ya,
tergantung dia, namanya sedekah jangan dipaksa semuanya gitu. Anggarannya Iya, berapa iya, iya. terserah gitu. Panggilan hatinya berapa. Kalau dia cuma mau 5.000 ya udah gitu. Jangan dipaksa Iya. gitu. Karena kan biar dia tumbuh sendiri gitu. Kalau dipaksa kan dia wah semua apa-apa kakak, Umi mah cuma sayang kakak. Padahal maksudnya bukan Umi sayang kakak. Kalau nggak Iya, DO iya. nih kakak gitu kan kalau nggak bayar uang kuliah Iya, biasanya kan gitu iya, ya. iya. Gitu. Jadi Jadi, tadi basisnya mm, eh, harta anak itu adalah harta orang tua. Kita boleh gunakan, tapi untuk basis pendidikan kita harus menyampaikan gitu kan ya kepentingannya apa. Tapi kalau misalnya untuk makan, untuk hal-hal dasar yang memang kita, saya yakin lah para ibu ini luar biasa ya. Kalau memang dia ada dananya, nggak akan lah dia pakai dana-dana anaknya. Justru memang dia sengaja ya supaya anaknya iya, tuh mandiri ya. Tapi kalau memang butuh, benar. memang itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa seperti itu. Kembali ke konsep bahwa harta anak adalah harta orang tua Iya, bagi anak yang belum balik ya, Bu ya. betul, Tapi kalau betul. anak Tapi, udah balik itu udah sama hartanya sendiri ya, Bu sebenarnya ya. sebenarnya sama juga Oh gitu. bahwa bahwa harta anak itu adalah harta milik orang tua. Hanya begini kan tadi ada konsep kepemilikan tadi kan ya. Bahwa si anak itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang prioritas. Kita juga ketika anak itu bekerja dia memiliki kebutuhan apa, membiayai istrinya, keluarganya dan lain sebagainya. Itu kan dia punya kebutuhan yang orang tua nggak boleh zalim mengambil itu. Hmm, Nah, seperti itu. ya, ya, ya. Nah, hanya kalau si anak nggak pernah memberi orang tuanya sama sekali, gitu kan ya. Sementara orang tuanya kebutuhan, nah disitulah ya kan ya, bahwa Allah tuh mengingatkan bahwa ingat gitu ya, apa yang dihasilkan oleh si anak, di mana orang tua pernah menyekolahkan dan lain sebagainya, itu bagian daripada yang harus di apa namanya, ibaratnya kewajiban untuk membiayai hidup orang tua. Gitu. Hmm, Ada kewajiban, iya. ada hukum yang lainnya gitu. Wah, ini menarik ini Bu yang bagian terakhir ini Bu. Tapi sebelum kita bahas itu saya pending dulu deh Bu. Tapi ini menarik banget nih. Ini lagi ini banget nih isu yang hangat banget nih yang bagian terakhir tadi itu. Ke Mbak Dorit dulu kali ya Bu ya. Iya, Silakan silakan. Mbak Dorit. Sesuai apa kalau saya pendapatnya kalau terlanjur terpakai itu ya walaupun kita singkirkan dulu ego orang tua kan kadang orang tua tuh tetap ada egonya ya Teh. Maksudnya ya tadi itu. Misalnya gini kalau yang itu tuh yang populer tuh gini. Misalnya Hasan kan dikasih sama teman bunda karena Hasan tuh anak bunda gitu, bukan anaknya si bapak itu gitu misalnya bukan anaknya Iya, Kania iya, misalnya iya. kan gitu misalnya Hasan itu kan misalnya ibu Hasan ditraktir sama Teh Dina misalnya gitu ya kan karena Teh Dina tahu Hasan itu anak bunda bukan anak bu ini gitu kan misalnya gitu kan kita seolah-olah membenarkan apa istilahnya ketenaran kita atau perhubungan kita sama teman kita asbab beliau mengasih ke anak kita kan misalnya egonya gitu. Nah itu kalau misalnya itu disingkirkan maksudnya dalam artian tidak usah kita ingat-ingat asbab anak kita menerima uang THR apa sekian itu karena asbab kita gitu kan. Ya itu memang ketika udah ke tangannya si anak masing-masing anak itu memang udah hak mereka, maksudnya udah rezekinya mereka gitu kan. Ya ya harus bilang dengan kronologinya maksudnya apakah dia mudeng gitu kan kalau misalnya bilang di anak usia 4 tahun atau 5 tahun yang belum pola pikirnya masih berkembang terus kan mungkin nggak mudeng ya misalnya ini ada kesulitan begini pokoknya kita sampaikan aja gitu walaupun terlambat gitu kita sampaikan kalau ada terpakai insya Allah mohon doanya juga nak ketika ada rezeki insya Allah digantikan gitu sih kalau saya gitu Teh misalnya oh iya ada terpakai terus ya udah bilang boleh nggak gitu kan ya udah nggak apa-apa tapi nanti diganti gitu maksudnya saya bilang insya Allah nanti diganti ya udah pas waktu ada ya langsung diganti gitu itu sih biasanya gitu jadi itu tadi jangan sampai kita karena orang tua kan mentang-mentang gitu ya kan Teh mentang-mentang itu kan kemarin kasihnya itu kan gini. Kalau misalnya anaknya istilahnya anak siapa gitu kan anak bu ini atau bu ini gitu kan nggak akan dikenal sama ayah atau nggak kenal sama bunda mungkin ngasihnya nggak segitu gitu bahasanya gitu jangan sampai seperti itu karena memang yang udah diterima masing-masing anak itu ya memang udah Allah takdirkan itu rezekinya gitu nggak akan tertukar nah disitulah konsep rezeki nggak tertukar tuh di situ gitu atau gini juga Teh misalnya gini kan ini lagi Kak Nia kan kadang misalnya nih si kakak nih kan si kakak yang usianya udah SMA
kan bisa kadang ada yang ngasih berjenjang Iya, tuh, iya. si kakak sekian gitu kan. Ada yang 50, si adik makin kecil, besarannya makin kecil. Ya kan tanggung jawabnya. Terus sampai ada istilahnya gini, sampai kan gini biasanya, Kak, biasanya kan hari-hari Kak ngalah, maksudnya ke dalam artian bukan ngalah harus dia menderita, bukan, maksudnya kan misalnya makan es krim atau makan apa, kan kakak udah jauh lebih dahulu bisa makan donat atau makan kue, si adik kan baru gitu, maksudnya mengalah itu. Nah nanti si kakak ini sampai ada pernyataan bisa gini, alhamdulillah ada hari raya, inilah aku merasakan jadi kakak itu beruntung karena dapat besarannya lebih banyak daripada si adik. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya harus dipahamkan juga sih Gitu. Mbak Dorit ya. Kenapa sih kakak itu lebih besar gitu daripada adik-adik? Kakak ini memiliki tanggung jawab terhadap adik-adiknya jauh lebih besar daripada adik-adiknya. Contoh nih, ketika kakak sudah lahir terlebih dahulu ya, dia pasti disuruh jagain adik-adiknya terlebih dahulu kan, kayak gitu ya. Iya. Bahkan ada yang sampai harus mandiinnya juga, harus nyiapin bajunya juga gitu. Jadi wajar dong gitu ketika diberikan maksudnya hadiah itu jauh lebih besar gitu ya, untuk menghibur hatinya kan, seperti itu. Nah adik-adik nih kadang-kadang nggak paham, ada rasa iri, kenapa kakak lebih besar dibanding saya. Nah itu yang harus dipahamkan, bahwa kamu tuh adik gitu ya. Ketika kamu kesulitan siapa, kalau Umi nggak ada siapa, minta tolongnya sama siapa, sama kakak. Nah itu jadi wajar kalau misalnya kakak dapat yang apa lebih besar dari adik, kan adik juga seneng ya kalau kakak dapat yang lebih besar gitu ya, karena kakak banyak nolong kita, kakak sayang sama kita. Nah itu jadi dipahamkan juga sih Bu Dorit, supaya nggak timbul rasa iri gitu ya. Pasti ada tuh ya, kenapa sih kakak dapatnya 50.000, aku mah cuma 20.000. Udah gitu kakaknya Mending 10.000 atau kakaknya 5.000. nyebelin lagi gitu kan, gitu. Kakaknya nyebelin lagi kan ya. Ini dia. Jadi harta itu sesuatu yang harus kita didik gitu ya. Jangan sampai mereka itu berantem karena hal yang demikian gitu. Bagaimana Sedih kebijakan? banget ya, Bu ya. Jadi dari Dan konsep rezeki yang tidak tertukar tadi teh, maksudnya yang udah di tangan, ada juga yang gini kan, itu kemarin si adik oh gini, ada yang gini, kalau saya teh misalnya pas waktu bergiliran kan ada yang misalnya berkunjung ke keluarga itu nggak empat-empatnya terbawa, atau cuma si adik aja, atau cuma si kakak aja. Nah pas waktu ada yang dikasih, ih aku nyesel aku nggak dikasih ke tante ini atau ke bude ini gitu. Ya maksudnya itu ya, itu kan yang udah di rezeki adik. Mungkin kalau tadi itu, mungkin kalau misalnya adiknya lapang lega, dia mau berbagi, alhamdulillah. Kalau enggak ya tadi itu kan rezekinya nggak tertukar. Nah, nanti anak dapat dari yang lain, maksudnya si kakak atau si adik yang nggak terbawa ke rumah bude yang ngasihnya agak banyak itu, nanti maksudnya apa istilahnya diberikan pemahaman, insya Allah akan datang rezeki yang lain yang itu tidak akan tertukar gitu. Kalau untuk adik ya pasti untuk adik, Allah kasih untuk adik gitu. Kalau untuk kakak yang walaupun gak dibawa, nanti Allah kasih dari jalan yang lain, saya gitu menyampaikan kayak gitunya gitu. Jadi dia tidak perlu mempermasalahkan, ih gara-gara bunda nggak ajak aku ke bude ini gitu. Pendapatanku menurun, kurang ya, misalnya gitu. iya. Kan ada juga ya kan teh wacananya kayak gitu. Dipahamkan juga gini Mbak Dorit, bahwa THR itu kan dia adalah hadiah ya. Jadi salinglah memberi hadiah ya. Hanya kan sulit ya kita ngasih, kita beli bisa maaf ya, mobil-mobilan terus boneka terus kita bagi-bagiin kan sulit. Jadi lebih baik uang cashnya nanti silakan beli sendiri kan gitu ya. Jadi salinglah memberi, basisnya THR itu. Jadi ketika seorang anak mendapatkan hadiah ya, ini adalah tugas dari orang tua masing-masing yang memahamkan bahwa kita berkunjung itu bukan untuk THR, untuk silaturahimnya. Jadi mengejar itunya. Jadi ketika dia dapat THR itu tadi kan poinnya 2. Apakah dia mau bersedekah terhadap saudara yang lainnya, terhadap orang tuanya, ataukah ketika semuanya lengkap dapat, dia mau dididik pencatatan keuangan tadi gitu. Bagaimana mengelola bonus gitu kan ya, supaya dia belajar untuk menata keuangannya dan membeli yang prioritas kan, seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi tadi sedekah tadi bagi-bagi, dapat dia 50 gitu ya, ayo bagi-bagi gitu kan ya. Nah, seperti itulah orang tua gitu.
terkadang kayak tadi yang Mbak Dori cerita, si kakak berangkat, adiknya enggak, terus gimana kakaknya berbagi dengan adik-adiknya, atau pas adik yang dapat, gimana dia mau berbagi dengan kakaknya, itu mungkin juga bisa diterapkan kali ya Bu ya, soal konsep sedekah. Betul, Atau betul. mungkin ketika kita berkunjung ke saudara yang ekonominya lebih di bawah dari kita, Betul, mungkin betul. anak yang diminta untuk ngasih Bagian. THR buat sesama temennya Betul, yang Masya seumuran Allah, gitu ya Bu keren-keren. ya. Iya, 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 Betul, iya. betul, Masya Allah. Bani. Masya Allah. Iya, jadi sebenarnya kalau apa namanya, dibandingkan dengan apa yang dicuit-cuitkan oleh para netizen, sebenarnya jauh lebih banyak yang bisa kita lakukan hal Iya. positif gitu ya Bu ya daripada THR ini. Kan ada juga yang bilang bahwa dengan konsep THR yang ada saat ini itu seolah-olah kayak kita ngajarkan anak buat ngemis katanya gitu bahkan ya Bu ya. Nah itu kalau dari apa namanya, dari obrolan kita tadi itu sepertinya jauh banget gitu dari kata-kata itu gitu ya. Dan Oh, ya nggak ngerti juga sih kok bisa ada kata-kata sampai seperti itu gitu. Karena dalam apa namanya ya, dalam prakteknya pasti setiap orang berbeda gitu ya Bu ya. Kecuali betul. mungkin ya digimanain lah gitu. Atau mungkin Ibu sama Mbak Dorit mau ngomentari soal bahwa ketika dalam bagi-bagi THR ini soal anak-anak itu kok kayak diajarin untuk minta-minta gitu kali ya. Oh, Mau komentar boleh Bu? Mbak Dorit. Oh no enggak. Dari awal kalau saya silahkan. dulu ya Teh, saya paling ini banget risih banget. Soalnya kalau saya ya ke anak-anak mulai dari punya anak 1, 2, 3 gitu. Maksudnya apakah hari ini rayanya di keluarga suami di Pekanbaru ataukah di keluarga saya di Lampung gitu kan. Dan baru kali ini juga kami sekeluarga berenam gitu ke luar Sumatera ya, maksudnya berkunjung ke tante, ke kerabat yang di Jakarta dan Bogor gitu ya, baru kali ini gitu kan, setelah menjelang 20 tahun pernikahan gitu kan. Itu tidak pernah. Jadi memang dari awal itu apa namanya mengulas lagi setiap mau silaturahim, misalnya gini kan, hari ini kita ke rumah Bude ini, Pak De ini gitu kan, bule ini kan, kalau di Lampung gitu banyak yang Jawa kan sebutannya Bude, bule, mbah gitu kan, mbah buyut ini gitu kan. Niatnya ini dikasih tahu silsilahnya, karena kan kadang anak nggak mudeng, kok banyak kali mbahnya Bun gitu kan. Kalau di Lampung kok banyak kali mbahnya, mbah ini gitu. Ya kita sambil kasih tahu, belajar silsilah, belajar pohon keluarga, dan juga ditegaskan lagi kita ke sana niatnya berkunjung ya gitu kan, karena kita maksudnya kita tuh jarang berjumpa gitu, kita berkunjung gitu kan, nggak ada kata-kata mana THR-nya mbah atau apa, nggak ada sama sekali kan ya kalau di anak-anak saya gitu sih gitu. Atau juga yang di Pekanbaru juga kan, walaupun misalnya kalau keluarga ayahnya kan cenderung yang keluarga ini ya menengah ke atas gitu kan, misalnya Pak Long ini atau ini atau gini kan, misalnya jangan sampai mereka bilang rumahnya besar ini tapi kok nggak kasih, nggak ada astagfirullahaladzim, maksudnya nggak sampai ke situ gitu, tidak sampai pembahasannya ke situ, karena memang niatnya bersilaturahim tadi itu menyambung ke kerabatan dari kakeknya, neneknya gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dorit. Silakan Bu Dina. Ya, pertama gini ya, ketika kita menyampaikan sebuah literasi yang berdasarkan asumsi kita gitu ya, itu harus didasari dengan fakta. Kalau dikatakan membentuk mental pengemis, ada nggak faktanya bahwa ini kan THR udah dari zaman kita kecil ya. Benar. Terbangun nggak sih mental dari pengemis gitu? Terbangun nggak sih gitu? Saya lihat sejauh ini saya rasa enggak ya gitu. Tidak terbukti bahwa THR itu menjadikan mental pengemis, itu tidak. Dan bahkan yang saya ingat di masa kecil itu ya, kami ayah itu kan kebetulan bersaudara besar ya. Zaman dulu kan besar-besar ya saudaranya, banyak-banyak gitu kan ya. Ayah saya tuh alhamdulillah kalau kami waktu itu tinggalnya di Ungaran. Dari Ungaran Jawa Tengah itu untuk mencapai Bogor itu kita selalu mengunjungi saudara-saudara ayah. Nah, waktu itu orang tua menekankannya begini ya, mungkin sharing ini bisa jadi inspirasi yang bagus ya. Ayah tuh ingin mengunjungi saudara ayah yang kebetulan sedang susah gitu ya. Justru dihibur hatinya dengan kehadiran kita. Jadi bawa buah tangan. Kalau ayah itu kesana. Jadi kita belajar. Jadi nggak semua dikunjungi itu harus orang kaya, orang mampu supaya kita dapat THR, enggak. Tapi fungsinya itu adalah silaturahim. Dan ketika saya kesana, ini teringat banget ya. Mereka tuh ngobrol ya, bingung nyuguhin kita tuh pakai apa. Si ibunya tuh
bilang gini bisik-bisik, kamu pinjem dulu deh katanya, pinjem super mie dulu, kita masakin super mie. Saya dengar gitu ya. Karena kebetulan ke kamar mandi dan mendengar gitu ya pembicaraan rahasia itu antara ibu dan anaknya, itu nyuruh anaknya ngambil super mie dulu ke warung Super untuk mie. menyuguhkan pada kita. Saya lapor ke bapak gitu kan ya. Terus bapak itu langsung apa, ya Allah gitu ya, langsung. Jadi apa namanya, ketika saya lapor ke ayah, ayah itu langsung sedih banget, terus ayo ini harus kita bantu. Nah ini kan jadi sebuah apa, pelajaran bahwa orang susah itu harus kita bantu gitu ya. Benar, Dan benar, benar. gitu ya, mereka memang menyuguhkan mie itu ya. Saya ingat anaknya itu laki-laki, bawa tiga bungkus super mie disediakan pada kita. Terus saya bilang, kami mau buru-buru gitu ya. Ini ada buah tangan. Nah, di dalamnya tuh dikasih amplop. Saya lihat dikasih uang gitu. Nah, di situ ya kita lihat ya bahwa THR itu Benar, betul ya kata Mbaknya, nggak mesti harus mereka memberi kepada kita, kita yang memberi. Dan dari itu ingatan yang tidak pernah lekang dari ingatan saya, betapa ayah saya mengajarkan, dan saya melihat betul bagaimana kekhawatiran seorang ibu nggak punya apapun untuk disuguhkan, dan dia minta anaknya pinjem super mie gitu ya, pinjem Iya. uang berarti ya ke warung gitu ya gitu, untuk menyuguhkan kepada kita. Itu masya Allah ya, sampai sekarang itu bahwa kita tuh bukan cuma minta THR tapi juga memberi. Nah jadi mungkin random yang harus dikunjungi oleh orang tua. Jadi THR itu bukan tujuan, tapi kalau dia sudah dapat, kita didik dua hal. Kalau kita dalam kondisi susah, maka ajari dia untuk berbagi dan bersedekah, baik kepada kita maupun kepada anak-anak. Karena itu momen yang langka ya, anak-anak itu timbul rasa ingin berbaginya. Terus kemudian kalau kita cukup, maka arahkan dia untuk memenuhi kebutuhan prioritas dia dahulu, sebelum dia membeli hal-hal yang sia-sia atau cuman ingin memenuhi keinginan jajannya. Nah itu loh, bedakan seperti itu. Iya, Masya Kalau Allah, saya ini bilang luar seperti biasa banget ini Bu Dina. Saya jadi ingat juga masa-masa kecil saya juga Masya seperti Allah. yang tadi yang Bu Dina alami itu gitu. Dan apa ya, ayah itu terbiasa ini setiap mau Lebaran itu beliau ada apa bukan saudara sih Bu, tapi itu temen temen datu gitu, temen kakek gitu yang dikunjunginya setiap mau Lebaran kalau saya nggak salah itu, dan saya selalu diajak gitu. Masya Dan itu tuh Allah. memang berkesan sih sampai sekarang gitu. Dan saudara-saudara yang kurang beruntung juga dikunjungi gitu. Itu lebih Iya, prioritas daripada betul. saudara-saudara yang lebih berada gitu. Bahkan bisa Iya, dikatakan yang saudara berada malah nggak prioritas dikunjungi, bukan berarti nggak dikunjungi sih, dikunjungin gitu. betul, Cuman betul. yang di bawah, ekonomi di bawah tadi itu jauh lebih mengayakan rasa anak sih Bu. Betul, betul. Bagi menurutnya gitu sih ya, karena ini merasakan itu gitu. Ini saya Betul. berkaca-kaca nih Bu. Masya Allah. Mohon maaf ini jadi lebih terenyuh Masya saya jadinya Allah. dengan kisah yang terakhir tadi itu. Masya Allah. Iya. Ini kalau di Dinia udah 651 nih, kita nggak terasa ngobrol-ngobrolnya. Masya Allah. Sama masih Indonesia bagian barat Kak Nia, sama kita. 9 menit lagi menuju 1 jam. Mungkin Masya Allah. teman-teman yang sudah hadir ini udah banyak. Ini mungkin temannya Mbak Dorit ada juga. Ini Udah banyak dari tadi keluar iya, keluar masuk tuh udah banyak. Ini dibikin di live FB juga, cuman pakai akun oh suami gitu. ya. Masya Eh, Allah. Oh, pakai akun akunnya saya Mbak dari Dorit. suami tadi. Tadi ada fans Nia tuh yang Oh, Kak Tiwi. Masya Masya Iya, Allah, Kak tapi Tiwi. di FB Oh iya, gitu. iya, iya. Ada Mbak Rina Rahmiwati, Iya. ada Erni Nazar, kita sapa dulu ya Bu ya. Kemudian Masya ada Allah. Alfa Siria, ada Bastian Edi, ada Pramita Sagap, teman Maimun, Fajri Fik, Hana Marce, Santra Irma, Sana Kiteni, Yuyun, Masya Tribon, Igon Igon, Allah. Indah, Hairil Habibi, Ismilia, Nur Hidayanti, ini Mah Bu Dina ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian sudah Masya menyaksikan Allah. live kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Nah, mungkin ini kita sudah, karena nggak ada pertanyaan ya, atau ada yang mau nanya dulu, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu sedikit lagi. Jadi ini sambil nunggu pertanyaan ya Bu, Nia beri
apa kesimpulan yang ambil dari Mbak Dorit sama Bu Dina tadi itu bahwa sebenarnya THR itu bukan hanya sekadar tunjangan hari raya dan itu bonus tahunan buat anak, tetapi itu bisa jadi juga jadi momen untuk kita belajar banyak hal, mulai dari dialog keimanan ya Bu ya, tadi yang soal bagaimana Allah memberi rezeki, kemudian bagaimana kita membantu orang yang lebih sulit ekonominya dari kita, itu semua mengayakan keimanan anak, dan juga konsep rezeki yang diajarkan Islam itu bagaimana itu juga jadi waktu untuk kita bersama anak, ngobrol lebih banyak bersama anak gitu ya Bu ya. Selain juga skill-skill tadi yang soft skill seperti bagaimana mengelola uang, bagaimana mencatat keuangan gitu-gitu ya Bu ya. Itu juga jadi bikin tabungan ya. Bikin tabungan, soal bagaimana mengerti ilmu perbankan, itu kan juga sesuatu yang penting banget gitu, apalagi dengan zaman yang seperti saat ini gitu ya Bu ya. Sepertinya itu juga sangat penting, dan itu semuanya bisa kita lakukan ketika momen-momen mendapatkan THR seperti ini gitu ya. Kalau di hari-hari lain mungkin ya, kalau yang ngasih uang jajan bulanan mungkin dia masih bisa belajar soal pembukuan dan pencatatan keuangan gitu, tapi kalau orang tuanya ngasih jajan harian mungkin dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu gitu ya Bu ya. Kalau Nia sih pengalamannya itu pernah dari kelas 5 SD ya kalau nggak salah, itu udah dikasih uang bulanan Bu. Walaupun namanya anak SD ya, karena jajannya itu lebih banyak daripada pendapatannya, jadi 3 minggu udah habis. Gak apa-apa lah. Itu udah, iya, satu minggu berikutnya itu udah mulai ngeles, banyaklah kebutuhan ini apa segala macam, itu juga berat. Dan yang satu yang Nia garis bawahi tadi, sebenarnya orang tua sedang mengajarkan bagaimana jujur kepada anak itu ya Bu ya. Itu kalau Nia bilangnya krusial banget ya Bu ya, karena dari soal THR ini tadi juga bisa aja kita mengajarkan kepada anak secara tidak sengaja korupsi terselubung, nggak Bu? Enggak. Karena kan basisnya, ya, Bu, ya. basisnya harta orang tua itu harta anak, harta orang tua. Yeah. Itu bukan Okay. itu, bukan di situ. termasuk itu ya Bu ya. Bukan, kalau yang korupsi itu kalau dia dititipin tetangga ya, lalu kemudian ya gunakan gitu kan ya untuk hal-hal yang lain, dan dia tidak sanggup membayar kembali, itu baru jatuh hukum korupsi. Oke, siap. Jadi tadi Nia sampai berpikir seperti itu jangan-jangan karena kita nggak jujur gitu ya dalam mengelola keuangan THR anak ini tadi, jangan-jangan secara tidak sengaja kita sedang mengajarkan kepada anak sesuatu yang di luar kendali kita nantinya ketika mereka besar, seperti itu Bu. Tadi yang terpikirnya gitu ya. Iya, kalau dia posisinya bahwa harta anak adalah harta orang tua, dia akan lebih ridho ketika ibunya menggunakan pada hal-hal yang urgent ya. Kecuali tadi diberikan kepada salah satu anak karena kita ingin memberi lebih tadi. Nah, itu yang ketidakadilan itu ada terjadi ketidakadilan di sana. Yang perlu diperhatikan orang tua di sana gitu. Jangan sampai timpang gitu. Iya. Siap Bu. Oke, terima kasih. Kalau gitu karena nggak ada yang bertanya, ini ada temanku Dias Mama Arkan. Aduh, ditonton artis nih kita nih Bu. Masya Allah. Oke, baik Ibu, Mbak Dorit, karena waktu kita juga yang sedikit, mungkin closing statement dari Ibu sama Mbak Dorit silahkan untuk topik kita kali ini. Silahkan dari Bu Dina dulu apa Mbak Dorit dulu? Oke, Bu Dina dulu, silahkan Bu Dina closing statementnya. Kita kembali kepada basis-basis konsep hukumnya bahwa THR itu adalah sebuah saling hadiah yang saling maksudnya saling memberi ya, berbagi, momen untuk berbagi. Jadi bukan momen mencari pendapatan, tapi momen untuk berbagi, dan momen dia untuk mengelola keuangannya secara mandiri, menata, dan juga pada momen-momen yang THR itu membuat dia lebih mengatur keinginannya. Dan dengan demikian gitu ya, mudah-mudahan orang tua lebih bijaksana dalam mengarahkan, tetapi tidak diiringi dengan asumsi-asumsi yang orang tua sebagai investasi bodong, korupsi, mengajarkan dan lain-lain. Tidak, dia harus diiringi dengan fakta. Apakah dari grafik terjadi seperti itu, baru kemudian ada sebuah kebijakan atau keputusan. Kalau tidak ada, maka ini adalah ajang pendidikan, dan jadikanlah dia merupakan
wasilah-wasilah yang optimal dalam pendidikan tersebut. Nah, itu sih mungkin kalau dari saya sendiri gitu. Oke, terima Basis kasih kasih Bu sayang Dina. ya. Iya, Kalau benar. Silakan Mbak Dori. kalau di pengalaman pribadi saya masih kecil juga sama kesimpulan membersamai anak-anak sampai usia pernikahan Insya kami yang ke-20 Allah. dengan anak-anak yang sudah usia berjenjang ini gitu kan. Ini seperti ini juga Teh. Jadi kan karena memang kami sangat jarang bisa berlebaran di dua keluarga yang sama, maksudnya di Pekanbaru oh iya, di Lampung iya gitu kan. Itu keterbatasan jarak gitu tuh. Jadi kalau kata saya sih sebenarnya juga bukan nominal berapa uang yang diterima anak dari si bude atau kita memberikan juga tanda sayang, nah itu tanda sayang, nah gitu. Tapi itu ada juga seperti pengikat gitu. Memang jumlahnya tidak seberapa kita memberikan ke keponakan atau ke keluarga yang lain gitu kan. Tapi jadi pengikat atau dikenang gitu, dikenang lama gitu. Walaupun sebenarnya nominalnya atau tanda apanya itu tidak seberapa tadi itu tanda sayangnya itu. Tapi pengikat di hatinya itu mungkin Teh juga. Jadi dari kata-kata THR itu sepertinya memang sepele, tapi ternyata ketika kita memberikannya sejumlah yang seberapa ya, mungkin kata kita sih cuma bisa beli bonbon ya, bonbon lah seberapa sih harga bonbon gitu kan. Itu tapi ketika memang di anak itu yang kayak dia reward puasanya kah atau apanya kah, dan saudara yang lama sekali kita tidak pernah bisa menjumpainya atau berkunjung itu jadi pengikat gitu. Jadi oh si bude ini waktu datang ke saya atau kami berkunjung ngasih ini gitu, dikenang gitu. Saya juga ada yang mengenang seperti itu. Jadi saya tuh kayak sayang gitu, kayak kalau pulang tuh harus ke rumah bude ini gitu, karena saya sangat menunggu-nunggu bukan saya terkenang, saya tuh pemberian beliau itu sangat Masya membekas di saya Allah. gitu sih kan ya. Tanda sayang, THR tanda sayang. Oke, Masya Allah luar biasa. Bukan Saya jumlahnya ingat tapi satu lagi nih, Mbak Oh Dori, iya, jumlah gitu. saya teringat yang banyak memberi ini ya. Jadi ketika waktu kecil banyak memberi, ketika saya udah dewasa, udah tua, mereka sangat sulit kita gantian yang ketika Lebaran ini kalau datang kita yang Kayak ngasih hampers ngasih gitu ya. hampers atau kita yang memberikan dana-dana bantuan dan lain sebagainya gitu, THR juga gitu kepada mereka gantian. Jadi tadi konsepnya memang harus diajarkan bahwa ini saling memberi tahabu ya. Iya, benar banget Bu. Apa tadi? Jadi ada di sana ada pendidikan soal edukasi soal keuangan, kemudian juga ada dialog keimanan di sana juga, kemudian saling memberi, saling menerima itu saling memberi itu apa namanya mengeratkan kasih sayang di antara kita kan itu ya Bu, sesuai dengan hadis yang tadi ada Mbak Dori bacakan ya, saling memberilah kamu maka akan semakin terasa persaudaraannya seperti itu ya Bu ya. Dina yang bacain hadis. Ya. Jadi maknanya dalam kan. Jadi THR tuh begini Iya, dan Masya Allah ya ternyata gitu, dan ya begitulah salah satu indahnya Islam. Weh, kita jadi ngomongin ini ya. Insya Allah. Terima kasih ini Bu, alhamdulillah ini ada kita ditonton sama Weekend Pro Pekanbaru ini. Masya Allah. Iya. Harus nonton itu ownernya. Terima kasih ya Bu Dina, Mbak Dorin, Masya Allah sekali diskusi pagi hari ini membuat hati semakin, mudah-mudahan hati kita semakin lembut menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ya Ibu ya. Terima kasih Bu Dina, Mbak Dorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya benar. Oke, kita sudahi ya Ibu, Mbak. Makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tutup ya Bu, Mbak. Yeah.